Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Insinyur Joko Sulistyo, MM, CBACM, CRMP. Dosen Program Studi Magister Manajemen S2 di Universitas Muhammadiyah, Gresik. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil internal penelitian yang berjudul Pengaruh WLB, Work-Life Balance, dan Pengawasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Mediasi. Penelitian saya akan melihat adalah adanya gap, yaitu 3 tahun terakhir karyawan mengalami penurunan kinerjanya. Dan dugaan kami adalah adanya pengaruh dari WLB, pengawasan kerja, serta adanya lingkungan kerja. Mengapa bisa terjadi? Dugaannya adalah karyawan gagal menyeimbangkan antara waktu bekerja dengan waktu kehidupan pribadi dan keluarga, sedangkan pengawasan kerjanya itu kurang optimal. Dan menariknya adalah lingkungan kerja yang sudah bagus dan nyaman. Kerangka hipotesis yang terjadi dalam penelitian kami ada 4 variabel yang mana akan menunjukkan 7 hipotesis, yaitu pengaruh langsung WLB terhadap kinerja karyawan, pengaruh langsung WLB terhadap lingkungan kerja, pengaruh langsung pengawasan kerja terhadap lingkungan kerja, pengaruh pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan pengaruh tidak langsung WLB terhadap kinerja karyawan melalui lingkungan kerja dan pengaruh tidak langsung pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui lingkungan kerja. Adapun desain penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif, yang mana teknik pengumpulan datanya berdasarkan dari indikator yang ada dan dilanjutkan dengan kuesioner. Kami menggunakan WLB, exogen, teori Brandy dan McDonald, exogen X2 pengawasan kerja menggunakan teori Handoko, sedangkan lingkungan kerja mediasi menggunakan Cahyati 2020 dan kinerja karyawan endogen menggunakan teorinya Kashmir. Teori dan basis hipotesisnya ada 7, yaitu hipotesis 1 itu pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan akan terlihat dari hasil penelitian yang mempengaruhi secara langsung WLB terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 2, pengaruh secara langsung WLB terhadap lingkungan kerja. Hipotesis 3, pengaruh pengawasan kerja terhadap lingkungan kerja. Hipotesis keempat, yaitu pengaruh langsung pengawasan kerja terhadap kinerja. Dan hipotesis kelima, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keenam adalah pengaruh tidak langsung WLB terhadap kinerja karyawan melalui lingkungan kerja. Yang terakhir adalah pengaruh tidak langsung pengawasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui lingkungan kerja. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan populasi sebanyak 75 responden yang diambilkan dari semua karyawan dari PT Kontri Indonesia. Pengujian hipotesis nanti akan melihat uji validitas, uji reliabilitas, model struktural, kebaikan model, pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa indikator dan respondennya adalah valid karena angkanya antar variabelnya di atas 0,7. Sedangkan R-square adalah untuk melihat apakah model ini bisa diterima atau tidak. Dilihat dari R-square lingkungan kerja lebih kecil daripada R-square dari kinerja karyawan. Reliability dan validity dilihat dari angka, yaitu di atas 0,7, yang menyatakan bahwa ini adalah sudah reliable antar variabelnya. Sedangkan modelnya juga dilihat dari AV, average variance extracted, yang mana di atas 0,5. Sedangkan tingkat reliabilitasnya dilihat dari Probak alfa yang di atas 0,7. Selanjutnya kita melihat dan menghitung direct effect, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasilnya adalah hipotesis 1 ternyata berpengaruh tetapi tidak signifikan. Karena
P-value-nya di atas 0,05. Sedangkan hipotesis 2 sampai 5 itu signifikan pengaruhnya karena di bawah 0,05. Untuk melihat hipotesis ke-6 dilihat dari original sampelnya. Karena pengaruh tidak langsung 0,188 di atas dari dari original sampel pengaruh langsung 0,156 mengatakan bahwa WLB bisa meningkatkan kinerja karyawan, akan tetapi harus tetap melalui mediasi lingkungan kerja. Sedangkan hipotesis 7, karena nilai original sampelnya yang tidak langsung lebih kecil daripada yang langsung, menunjukkan bahwa pengawasan kerja bisa meningkatkan secara langsung, walaupun tanpa melalui mediasi lingkungan kerja. Kesimpulannya adalah WLB berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, hipotesis 2, WLB berpengaruh langsung terhadap lingkungan kerja. Yang ketiga, pengawasan kerja karyawan berpengaruh langsung terhadap lingkungan kerja. Pengawasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Dan lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan. Sedangkan yang tidak langsung, WLB berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, akan tetapi harus melalui mediasi lingkungan kerja, dan pengawasan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja karyawan, walaupun tanpa melalui mediasi lingkungan kerja. Rekomendasi yang bisa kami berikan adalah hipotesis 1, dalam meningkatkan keseimbangan kerja harus bisa karyawan bisa mengatur waktu dengan baik untuk bekerja maupun tugas-tugas supaya tidak terasa membebani. Hipotesis 2, karyawan supaya bisa mengurangi beban kerja yang diterima harus bisa memanfaatkan lingkungan kerja yang baik. Dan hipotesis 3, rekomendasinya adalah kedisiplinan kerja karyawan kurang maksimal dan memanfaatkan lingkungan kerja yang ada. Untuk itu harus pengaturan yang baik waktu pemanfaatan lingkungan kerja yang berhubungan dengan kedisiplinan karyawan. Sedangkan hipotesis keempat, perusahaan harus memberikan pengawasan karyawan dengan memberikan sistem aturan kerja yang jelas, tegas, dan pelaksananya. Sedangkan hipotesis 5, lingkungan kerja perusahaan perlu peningkatan dan konsistensi. Memberikan fasilitas kepada karyawan sehingga karyawan akan merasa nyaman dengan lingkungan yang kerja yang baik. Sedangkan ke hipotesis 6, perlu adanya kenyamanan lingkungan kerja dan beban kerja yang seimbang. Sehingga akan nyaman lingkungan kerja dapat mengatur waktunya juga buat keluarga. Dan hipotesis 7, pengawasan kerja yang baik harus konsisten supaya nanti karyawan merasa tidak langsung untuk diawasi. Dan daftar pustakanya adalah semua yang ada pada citasi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan penelitian kami internal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.